Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Amri. Saya di sini mahasiswa Universitas Aisyah dengan NIM 18102011065. Di sini saya akan menerangkan tentang varikokel. Jadi, varikokel merupakan kondisi yang mirip dengan penyakit varises pada kaki. Namun bedanya, varikokel ini terletak pada skrotum pada pria. Pembengkakan pembuluh vena ini terjadi di dalam kantung zakar atau skrotum. Pembengkakan ini akan berkembang secara bertahap menjadi sebuah benjolan lunak. Ini akan berkembang secara bermacam-macam. Ada yang dapat dilihat secara kasat mata dan ada juga yang biasanya diketahui setelah diraba. Kasus varikokel ini banyak terjadi selama masa pubertas, yakni sejak menginjak usia 15 sampai 25 tahun. Penting diwaspadai bahwa penyakit ini berpotensi menyebabkan kemandulan karena penyakit ini dapat menurunkan kualitas seksual sperma pria yang mengidapnya. Di dalam pembuluh vena terdapat katup-katup. Jadi ini penyebab varikokel yaitu terjadinya penutupan katup-katup pembuluh darah vena yang berfungsi sebagai pintu satu arah. Saat darah akan ada aliran menuju jantung. Katup akan terbuka agar darah dapat mengalir secara lancar ke organ tersebut. Begitupun sebaliknya, katup akan menutup jika aliran darah berjalan lambat. Terjadinya aliran balik akibat gravitasi. Jika katup tidak berfungsi dengan baik, darah akan mengalir balik dan mengendap di dalam pembuluh vena. Nah, hal ini yang dapat mengakibatkan terjadinya varikokel pada skrotum pria. Terus untuk gejalanya, varikokel biasanya tidak menimbulkan gejala, tapi beberapa orang mengeluhkan terasa tidak nyaman pada bagian skrotum masing-masing yang mengidapnya. Terus dalam gejala yang lebih parah, biasanya seorang pengidap akan merasakan sakit pada bagian skrotum. Selain rasa sakit, pembesaran pembuluh vena juga bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Pembengkakan ini kebanyakan terjadi pada sisi kiri kantung zakar dan jarang terjadi pada sisi kanan kantong tersebut. Hal ini dikarenakan rute pembuluh vena di sisi kiri berbeda dengan yang di kanan. Lalu sebagian besar kasus varikokel tidak akan menyebabkan gejala. Jika terjadi gejala yang tidak berkepanjangan, pengobatan tidak perlu dilakukan atau tidak harus diwaspadai. Namun jika varikokel menyebabkan rasa sakit, penyusutan testis atau gangguan kesuburan, maka akan dilakukan tindakan operasi seperti embolisasi. Bisa dilakukan dengan cara memasukkan selang mikro atau selang kecil ke dalam vena untuk mencari bagian yang rusak atau mengalami pembengkakan. Terus setelah varikokel ditemukan dan terlihat di monitor, maka cairan khusus akan disalurkan ke pembuluh yang rusak melalui selang. Cairan khusus ini berfungsi untuk menghalangi darah masuk ke pembuluh vena yang telah rusak, yang dapat mengakibatkan penggumpalan atau pengumpulan darah sehingga menyebabkan varikokel. Lalu ada yang kedua, yaitu operasi terbuka. Pada prosedur ini pembuluh vena yang rusak diperbaiki atau diangkat dengan pembedahan pada bagian bawah, selangkangan atau perut. Melalui prosedur ini, mengidap varikokel dapat menjalani operasi terbuka harus dibius secara total atau agar tidak merasakan apa-apa. Terus yang terakhir akan saya jelaskan tentang cara agar tidak terjadinya varikokel. Yang pertama, hindari menggunakan celana yang sangat ketat karena itu dapat menyumbat pada bagian pembuluh vena yang terdapat di skrotum. Lalu jauhi diri dari gelombang elektronik yang tinggi atau radiasi seperti HP yang biasanya di dalam kantong depan. Lalu hindari stres dengan istirahat yang cukup dan berrekreasi. Dan terakhir, usahakan memakai celana dalam berbahan katun agar dapat menyerap keringat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.